Kalau sejauh ini dari pandangan mata saya pribadi ini belum ada kekurangannya gitu. Entah mungkin sahabat-sahabat tani yang sudah melakukan pruning, apakah sama usia pruningnya dengan padi ini ya. Kalau padi ini saya sampaikan lagi, ini di usia 30 HST, 30 hari setelah pindah tanam dilakukan pruning ya sahabat. Kalau bercak pada daunnya aman ya, nih ya, padi tergolong sehat, beluk hanya 1-2. Oh, jamur kresek ya, ciri-ciri tanda-tanda jamur kreseknya ini minim ya, karena daunnya terlihat hijau tanpa bercak. Itu ya, tuh sahabat misalnya tuh malainya juga ya masih cukup bagus lah. Ini belum ada hal negatif yang saya temukan di tanaman padi setelah di pruning ini. Sahabat Rial dimanapun Anda berada ya, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Di video kali ini saya akan mengajak sahabat tani untuk melihat langsung perkembangan tanaman padi yang sebelumnya di pruning ya, di usia 30 hari setelah pindah tanam, dan saat ini sudah keluar malai 90%. Itu ya, lokasinya masih sama. Kalau sahabat tani mengikuti channel saya pasti lokasinya tahu. Nah ini ya, ini tampilannya itu ya, jumlah anak-anaknya pun tetap banyak. Satu hal yang membuat saya senang itu saat keluar malai seperti ini sudah 90%, beluknya hanya itu ya, terlihat satu itu ya, ya sekitar 2% lah serangan beluknya. Beda dengan yang tidak di pruning ya, di pasti hama beluknya itu sangat luar biasa, dan panjang malainya pun masih sangat bagus ya, bahkan dengan yang tidak di pruning sama. Sahabat bisa lihat tuh, lahannya masih sama sahabat, tinggi tanamannya pun sama. Oh ya, tuh masih sejengkal lebih ya, sekitar 30 cm lah panjang malainya. Ini yang di pruning adalah varietas Bridantara 8. Untuk Bridantara 8 ini biasanya anak-anaknya sedikit sahabat, tapi setelah di pruning seperti ini anak-anaknya cukup banyak ya. Tuh sahabat tani, ini keluar malai baru 90 ya, 90% keluar malai. Yang menurut sahabat tani gimana? Ya memang di beberapa sahabat tani mungkin ada kekurangan kelebihannya ketika tanaman padi dilakukan pruning. Tapi sejauh ini yang saya lihat di tanaman ini ya masih bagus gitu loh. Pucuk kuning ya, tuh hama dan penyakitnya juga aman, beluknya aman ya, jumlah anak-anaknya pun meningkat gitu loh. Kalau sejauh ini dari pandangan mata saya pribadi ini belum ada kekurangannya gitu. Entah mungkin sahabat-sahabat tani yang sudah melakukan pruning, apakah sama usia pruningnya dengan padi ini ya. Kalau padi ini saya sampaikan lagi, ini di usia 30 HST, 30 hari setelah pindah tanam dilakukan pruning ya sahabat. Kalau bercak pada daunnya aman ya, nih ya, padi tergolong sehat, beluk hanya 1-2. Oh, jamur kresek ya, ciri-ciri tanda-tanda jamur kreseknya ini minim ya, karena daunnya terlihat hijau tanpa bercak. Itu ya, tuh sahabat misalnya tuh
malainya juga ya masih cukup bagus lah. Ini belum ada hal negatif yang saya temukan di tanaman padi setelah di pruning ini. Nanti juga di depan itu ada yang mapan P05 yang tidak di pruning ya. Nanti kita lihat sama-sama juga perbandingannya. Nanti sahabat tani bisa melihat langsung sendiri. Ini sahabat. Nah, menurut sahabat tani gimana? Tapi kalau di usia lebih dari 30 hari setelah pindah tanam ini dilakukan pruning, saya kurang tahu ya. Ya ini yang di depan kita ini, di video ini pruningnya di usia 30 hari. Tuh. Ini sahabat. Nah, nih ya. Ini bersebelahan dengan yang tidak di pruning, bahkan yang di atas juga nggak di pruning. Hanya beberapa hanya ini ya tampilannya nih. Tuh sehat, segar, dan ini di musim penghujan sahabat ya. Ini sudah ada hampir setengah bulan. Sering sekali hujan malam, bahkan 1 minggu ini hujan malam itu sampai pagi terus hujannya. Tapi sejauh ini daun bendera dan daun bawahnya pun dan juga pelepahnya ini masih cukup sehat gitu loh. Kalau dari mata telanjang kita melihat gitu. Nanti di video-video berikutnya tetap saya sampaikan juga update terkininya ya. Nah, yang ini ya. Ini mapan P05 sahabat nih. Terlihat ada bercak ya. Dan kalau ini mulai merunduk ya, tapi tanamannya lebih pendek kayaknya. Biasanya yang pendek itu adalah Bridantara 8 itu pendek biasanya. Tapi ini ya. Tapi dilihat dari segi malainya kok lebih mantep yang di pruning gitu nih. Banyak tuh. Kelihatan ya bercaknya ya. Tapi kalau yang di pruning tadi hampir 90% tuh aman dari bercak gitu loh. Nih ya banyak bercak tuh. Tuh ya. Sahabat tani bisa lihat. Ada juga yang merah-merah daun bawahnya. Nih ya. Tuh terlihat ada yang kuning seperti ini daunnya tuh. Ini ya. Untuk saya pribadi saya tidak bermaksud menggurui ya. Saya hanya berbagi pengalaman. Ini saya juga hanya membandingkan gitu. Nanti yang melihat sahabat tani sendiri. Gitu ya. Nih ada bercak gitu loh ya. Ini sekali lagi ini mapan P05. Tuh. Nah, ini yang di pruning sahabat tani bisa lihat. Ini bersebelahan sahabat ya. Tapi pemiliknya beda orang gitu. Sahabat tani bisa lihat malainya. Kalau malainya sepertinya lebih mantap yang di pruning ya. Sama-sama hibrida, cuman beda varietas. Dan kalau dari segi anakan pun dari saya lihat cukup banyak jadinya. Biasanya saya tanam Bridantara 8 itu anaknya sedikit loh sahabat. Tuh, lokasinya masih sama. Kalau sahabat tani nonton video-video saya pasti hafal dengan tempat inilah. Tuh malainya, kalau saya pribadi suka ini. Tapi entah kalau sahabat tani, mungkin sahabat tani ada yang gagal, ada yang berhasil dalam pengaplikasian sistem pruning ini pada tanamannya. Perlu juga ditanyakan usia berapa pruningnya gitu loh. Tuh ya. Malainya kok kayak jauh gitu ya. Ini kalau yang mapan ini kayak sedikit gitu ya. Malainya. Tuh. Tapi kalau yang Bridantara tuh ya lebih besar kayaknya. Panjang juga malainya. Nah, untuk hasil nanti dan juga perkembangan terkini lagi akan saya sampaikan di video-video berikutnya. Jadi sahabat-sahabat tani nggak usah khawatir. Jadi ya, saya juga tidak akan mengurangi dan melebihi. Tetap semua saya sampaikan di sini. Gitu. Ini yang tidak di pruning, ini ya masih ada sundep, masih ada bercak gitu ya.
Ini bercak juga kuning daunnya. Gimana menurut sahabat tani? Nanti sahabat tani bisa komentar di kolom komentar ya. Tuh sahabat, yang di pruning ini Bridantara 8. Entah kalau varietas-varietas lain ya. Tuh masih ada yang kuning gitu ya, tapi mulai merunduk kalau yang tanpa pruning. Sekali lagi di sini saya tidak bermaksud menggurui ya. Saya hanya ingin mengajak sahabat tani berbagi, oh ini loh ada sistem seperti ini. Menurut sahabat tani bagaimana? Saya juga tidak akan menyampaikan bahwa ini bagus itu bagus, enggak. Sahabat tani yang lihat sendiri. Nah, untuk yang sebelah ini enggak ya. Hanya yang di sebelah kiri saya ini ya yang di pruning. Itu ya. Oke sahabat ya. Ini terkait tampilan padi yang sebelumnya di pruning saat keluar malai 90%. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat tani. Sekali lagi saya hanya ingin berbagi ya. Saya tidak bermaksud menggurui ya, apalagi membodoh-bodohkan petani enggak, atau membenar-benarkan saya juga tidak. Saya hanya ingin berbagi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf buat sahabat-sahabat tani ya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga minta maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam satu lumpur, Istimewir.